Ya, baik. Silakan Ibu Dewi, sudah siap. Suaranya belum keluar, Bu Abe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Irfan Sadat sebagai penguji dan Saudara Lulu Irawati, Anda siap? Ya Ibu siap. Ya. Sambil nanti sebentar juga Pak mentornya pasti masuk ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Anda untuk pemaparan hasil aktualisasi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan minat belajar IPA menggunakan media pembelajaran video dan evaluasi berbasis game atau kuisis pada siswa SMP Negeri 1 Totikum Selatan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing Dr. Anda Dery Bejanggola MSI, kepada Bapak Mentor Arif SPD, kemudian kepada Bapak Irfan Sadat Palena Eskom MSI selaku penguji, dan juga kepada Bapak Ahmad Juwaini dalam hal ini sebagai kos, juga kepada Ibu Endang sebagai penyelenggara. Hasil laporan saya yang pertama, saya menampilkan koreksi dari penguji pada saat ujian rancangan lalu. Yang pertama adalah nilai dasar ASN akuntabilitas dan etika publik disesuaikan. Kemudian etika publik poin ketiga itu masih kurang. Kemudian yang kedua, outputnya harus ada pada setiap tahapan kegiatan. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki tahapan kegiatan harus jelas dan fokus, tidak terlalu banyak tetapi jelas. Kemudian alhamdulillah dari semua koreksi ini sudah saya perbaiki dan bisa saya perbaiki di pada laporan rancangan aktualisasi sebelumnya. Kemudian langsung saya mengidentifikasi isu di sekolah, mendapatkan 3 isu, tetapi isu-isu tersebut sudah saya analisis menggunakan analisis APKL, dan saya mendapatkan isu utama yaitu rendahnya minat belajar IPA pada siswa SMP Negeri 1 Totikum Selatan. Kemudian gagasan saya yaitu meningkatkan minat belajar IPA menggunakan media pembelajaran video dan evaluasi berbasis game atau kuisis. Kemudian ada 5 kegiatan yang saya lakukan di sini. Untuk kegiatan 1 itu tahapan persiapan, keterkaitan dengan nilai agenda 3 dalam manajemen ASN dan rule of government. Sedangkan kegiatan ini terkait dengan visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu untuk visinya terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan. Serta terkait dengan misi kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kemudian kegiatan 1 ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan konsep dan bahan yang akan dikonsultasikan. Outputnya yaitu tersedianya konsep dan bahan yang akan dikonsultasikan serta foto dokumentasi pada saat saya mempersiapkan. Nilai aneka yang terkandung, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan kejelasan, komitmen mutu yaitu efektif dan efisien, anti korupsi, ada mandiri, dan kerja keras. Kemudian tahapan yang kedua yaitu konsultasi dengan mentor. Ini ada outputnya, terlaksananya kegiatan konsultasi dengan mentor. Kemudian nilai dasar anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, dan kejelasan, nasionalisme yaitu kerakyatannya, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, anti korupsinya berani untuk menyampaikan informasi. Kemudian tahapan yang ketiga membuat RPP. Outputnya tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan foto dokumentasi pada saat saya membuat RPP. Nilai anekanya ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan yang keempat membuat instrumen minat belajar atau pretest dan post-test. Outputnya tersedianya instrumen minat belajar untuk pretest dan post-test. Kemudian nilai anekanya akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian masuk di kegiatan 2. Kegiatan 2 ini ada 3 tahapan.
Nah, kegiatan 2 ini adalah membuat media pembelajaran berupa video dan kuis, sangat terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Keterkaitan dengan visi misi organisasi Kabupaten Banggai Kepulauan ini untuk misi kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kemudian tahapannya yang pertama dalam kegiatan 2 ini adalah mencari literatur cara pembuatan video. Kemudian outputnya tersedianya literatur cara pembuatan video serta foto dokumentasi tentang cara-cara tersebut. Kemudian nilai aneka, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kemudian tahapan yang kedua setelah mendapatkan literatur, saya membuat video pembelajaran. Outputnya yaitu tersedianya video pembelajaran dan foto dokumentasi. Untuk output berupa video, saya mencantumkan link video saya di sini ada 2. Yang satu untuk pembelajaran pada pertemuan pertama dan yang kedua untuk pembelajaran pada pertemuan kedua. Kemudian nilai anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, kemudian etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian komitmen mutunya ada nilai efektif, efisien, dan inovatif. Serta yang keempat anti korupsinya, saya mandiri dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga, tahapannya yaitu membuat kuis pada aplikasi Quizizz. Outputnya tersedianya Quizizz pada aplikasi Quizizz, kemudian foto dokumentasi pada saat membuat. Kemudian karena Quizizz ini berupa aplikasi, saya juga mencantumkan linknya. Setelah itu nilai anekanya ada nilai akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, nilai etika publik, membuat keputusan berdasarkan keahlian, komitmen mutu, ada efektif, efisien, dan inovatif, serta anti korupsi, mandiri, dan kerja keras. Selanjutnya di tahapan ketiga, untuk mengetahui minat belajar awal siswa, saya melaksanakan pretest. Nah, kegiatan ini sangat terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Untuk visi dan misinya masih sama dengan kegiatan 1 dan 2, tentu yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kemudian kegiatan 3 ini ada 2 kegiatan tahapan saja. Yang pertama melaksanakan pretest, outputnya yaitu terlaksananya kegiatan pretest serta foto dokumentasi pada saat pelaksanaan. Kemudian nilai anekanya ada akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Nilai etika publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga, komitmen mutu, efektif dan efisien, serta anti korupsi, yaitu kerja keras dan mandiri. Kemudian setelah saya melaksanakan pretest, saya memeriksa hasil pretest. Sehingga ada outputnya, yaitu rekap hasil pretest dan foto dokumentasi pada saat saya memeriksa. Ini ada foto dan soal hasil pretest, rekap hasil nilai pretest. Kemudian nilai anekanya ada akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, dan keadilan. Etika publiknya pelayanan publik prima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan mengutamakan pencapaian hasil. Kemudian komitmen mutunya efektif dan efisien, anti korupsinya mandiri dan kerja keras. Selanjutnya, saya memasuki pada kegiatan keempat. Kegiatan keempat ini saya sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan video dan kuis. Keterkaitan dengan agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian visi dan misi masih sama untuk daerah Banggai Kepulauan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Pada tahapan keempat ini saya ada 3 kegiatan. Yang pertama, menyiapkan kelas dan mengecek kehadiran siswa. Outputnya yaitu kesiapan kelas dan daftar hadir peserta didik, serta foto dokumentasi pada saat saya melakukannya. Kemudian nilai anekanya ada akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Nasionalismenya ketuhanan. Etika publiknya membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ini dia punya foto bukti saya menyiapkan kelas berdoa dan juga absensi kelas. Kemudian tahapan yang kedua, melaksanakan pembelajaran menggunakan video. Ini outputnya terlaksanakannya kegiatan pembelajaran dan foto dokumentasi. Kemudian nilai anekanya akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kemudian setelah belajar menggunakan video, saya meminta peserta didik untuk mengerjakan kuis. Ini outputnya rekap hasil kuis dan foto dokumentasi. Untuk kegiatan ini Pak ada kendala, karena saya tadi sudah membuat kuisis,
di aplikasi, tetapi kendala jaringan sehingga saya mengganti kuisnya itu dalam bentuk kuis interaktif di PowerPoint ini. Jadi tetap bisa dilakukan dengan kuis, tetapi anak-anak tidak melakukannya secara online, dia hanya offline saja. Kemudian ini dia punya output, ada rekap hasil kuis, dan juga ini gambar ketika mereka saya tunjukkan kuisnya di kelas. Nilai anekanya ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu saya melakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini sangat terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, serta visi misi organisasi Banggai Kabupaten, Banggai Kepulauan. Misi kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Pada kegiatan kelima ini ada 3 tahapan kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu melaksanakan post-test. Melaksanakan post-test ini ada outputnya yaitu terlaksananya kegiatan post-test dan foto dokumentasi. Kemudian nilai anekanya, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian setelah itu saya memeriksa hasil post-test. Outputnya adanya rekap hasil post-test dan foto dokumentasi pada saat saya melakukan pemeriksaan. Kemudian nilai anekanya, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan kejelasan, ada keadilan juga. Kemudian etika publiknya, pelayanan publik prima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mengutamakan pencapaian hasil dan kinerja pegawai, komitmen mutunya efektif dan efisien, anti korupsinya mandiri dan kerja keras. Kemudian yang terakhir yaitu saya memberikan reward kepada siswa yang mendapatkan hasil terbaik. Nah, hasil terbaik di sini yang saya maksud adalah hasil dari kuis yang mengalami peningkatan dan juga peningkatan minat belajar. Kemudian outputnya terlaksananya pemberian reward serta foto dokumentasi. Kemudian nilai anekanya ada akuntabilitas, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Kemudian capaian hasil aktualisasi setelah saya mengajar menggunakan media video dan pemberian kuis, mengalami peningkatan minat belajar IPA. Yang pertama waktu saya melakukan pretest 47,36%. Setelah pembelajaran menggunakan video dan kuis 75%, sehingga didapatkan peningkatan sebesar 27,64%. Kemudian kesimpulannya, dengan saya melakukan aktualisasi menggunakan video dan kuis ini dalam meningkatkan pembelajaran IPA, memiliki beberapa manfaat bagi saya sendiri, yaitu memperoleh wawasan, pengalaman, dan kemampuan bagaimana cara menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian bagi unit kerja saya, memperoleh bahan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran yang efektif dan menarik yang bisa digunakan untuk pembelajaran di SMP Negeri 1 Totikum Selatan. Kemudian rencana tindak lanjutnya disarankan untuk merancang sistem pembelajaran yang efektif bagi di SMP saya atau di sekolah SMP Negeri 1 Totikum Selatan dengan menggunakan media yang menarik minat siswa. Kemudian saran yang kedua ini nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi perlu diterapkan di dalam setiap kegiatan di satuan pendidikan itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Lulu Irawati yang sudah menyampaikan hasil aktualisasinya. Stop share screen dulu. Kemudian saya persilakan Pak Arif, alhamdulillah sudah ada untuk memberikan dukungan dan informasi lainnya. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Sedikit informasi yang kami sampaikan bahwa keberadaan beliau di dalam menjalankan pelaksanaan profesinya cukup bertanggung jawab. Kami dari pihak sekolah hanya mendukung apa yang beliau rencanakan terhadap program-program yang disusun. Mengenai antusiasnya terhadap pelaksanaan apa yang direncanakan itu, saya kira cukup maksimal.
sesuai dengan kondisi nyata apa yang ada di lapangan, dan beliau tetap berkoordinasi apa kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan tugas tersebut. Itu pun selalu tetap menjalin koordinasi baik melalui telepon atau secara tatap muka. Itu sudah cukup maksimal apa yang beliau laksanakan terhadap tanggung jawabnya. Saya kira itu yang saya barangkali dukungan dari kami, tetap mendukung apa yang beliau laksanakan sebagai tanggung jawabnya, dan sampai dengan hari ini belum ada hal-hal yang kami rasakan tidak maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang beliau laksanakan. Saya kira itu yang barangkali yang sempat kami sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf karena sebelumnya tadi ada tamu yang saya harus layani. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Demikian dari kami selaku mentor, saya kira cukup mendukung apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau paparkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ya, Saya persilakan Pak Irfan Sadat. Baik, makasih Bunda. Makasih Pak Arif. Terima kasih. Ya. Ibu Luluk. Iya, Pak. Ya, nah, Bu Luluk ya. Nanti di ini kita ini aja sharing ya. Saya barangkali saran saya Bu Luluk, kalau bisa jangan dibuat kayak apa berita koran gitu ya. Kalau bisa lebih baik di belakang biar nggak terlalu. Jadi ini penulisan ini kan sebenarnya tidak ada standar, cuman alangkah bagusnya kalau bisa di bawah saja gambarnya. Jadi penjelasannya tuh bagus ya. Saya kira ke apa di atas ya. Itu saran saya begitu. Nanti saya cuma saran saya ya dari ini, tapi lebih bagusnya kayak begitu ya. Jadi dia dibawa di apa hasil aktualisasinya itu di bawah saja, jangan dibikin karena agak ini karena sebagian yang berita koran kayak tulisan koran kayak gini aja, tapi di bawah tidak begitu, jadi dia terpotong gitu kan. Jadi saran saya kalau bisa gitu. Jadi semua begitu ya. Ini saya lihat begitu juga. Kalau bisa dibawa apa penjelasan baru output kegiatannya dibawa ya. Itu saran saya. Saya kira apa yang sudah dilakukan semua sesuai ini rancangan awal dan semua dilaksanakan selesai semua. Cuman memang ada tadi seperti Ibu Luluk cerita bahwa memang kendala jaringan sehingga sistem kuisis itu tidak dilaksanakan secara maksimal. Tapi ada alternatif melakukan kegiatan dengan model yang interaksi langsung ya, begitu ya Bu Luluk ya? Iya Pak. Kira nggak masalah, itu alternatif yang dilakukan. Kalau masalah jaringan saya kira memang kita jangankan di kota aja begitu juga masalahnya. Jadi saya kira tidak ada masalah, yang penting apa yang dilakukan dan dikerjakan semua dilaksanakan semua ya. Yang terakhir saya ini kalau bisa dia bukan dalam bentuk saran ya. Kalau ini dia dalam bentuk tindak lanjut Bu Lili ya. Baik Pak. Bukan saran, jadi tindak lanjut apa yang mau ini setelah kegiatan aktualisasi ini. Jadi tidak memberikan saran, tapi melakukan tindak lanjut ya. Baik Pak. Bukan apa yang akan dilakukan setelah ini. Saya kira itu. Selanjutnya Bu Luluk khusus IPA ya. Iya Pak. Sekarang kan metodenya video dan kuisis. Walaupun kuisis tidak terlaksana maksimal karena faktor jaringan, melakukan kembali ke interaktif langsung, tetapi dengan model kayak kuisis begitu ya. Iya Pak. Dalam bentuk video ya. Itu videonya gimana? Dibuat sendiri gitu? Model pembelajaran atau ambil dari internet atau dari mana ya? Saya buat sendiri Pak. Ada 2 video pembelajaran pada kegiatan aktualisasi ini. Ya. Ini proses yang ada gambar ini kan literatur. Ada yang di bawahnya yang ini Bapak garis ini literatur cara pembuatan video.
Yang di bawah itu proses rekaman. Kemudian saya mencantumkan link videonya. Ada 2 video untuk kegiatan pertemuan pertama dengan kegiatan pertemuan kedua. Jadi saya buat sendiri untuk video-video pembelajaran yang saya gunakan, Pak. Kalau tadi Ibu bilang ada 2 link video. Link video itu bisa ke siswanya tanpa, jadi siswa bisa melingkan itu masuk ke gadget mereka untuk melakukan materi pembelajaran itu gitu. Iya, Pak, bisa. Oh, Jadi bisa ya. bisa dinonton di YouTube. Oh ya, kenapa tadi sebenarnya bagus dipresentasikan biar kita juga lihat gitu kan. Cuman saya nggak dipresentasi, padahal ada ide-ide bagus sebenarnya. Cuman tadi kenapa nggak dicoba ditampilkan, kita lihat ide-idenya gitu. Cuman Di dalam PowerPoint saya hanya menampilkan link saja, Pak. Nah, Kita itu takut ya. waktunya terlalu lama kan, satu video itu ada Panjang. yang 9 menit. Durasinya ya. 9 Tapi kan menit. kita kan tidak melihat proses pembelajaran lengkapnya. Kita hanya melihat bahwa ini yang dibuat oleh video itu. Karena saya melihat ini seperti membuat media pembelajaran video GISIS, tapi modelnya kayak begini. Jadi kita bingung gitu. Apa ini maksudnya? Kan kita nggak ngerti gitu kan. Sementara Ini literatur. ya kan ini di sini literatur cara pembuatan video. Jadi sementara kita pingin yang bagaimana model itu ya pembelajarannya sih. Saya kira gitu ya, nanti barangkali tinggal ini khusus pelajaran IPA. Memang Ibu hanya mengajar di kelas IPA saja, apa pelajar IPA saja atau ada pelajaran yang lain ya Bu? Hanya IPA saja, Pak. Hanya IPA saja ya. Itu mengajarnya berapa, di kelas mana sekarang? Kalau untuk mengajar setiap hari kelas 7 dengan kelas 8. Oh, 7, 8. 9 enggak mengajar? Belum, Pak. Oh, gitu ya. Terus yang 9 siapa yang ngajar? Kenapa, Pak? Yang 9 siapa guru IPA? Ada senior, Pak. Oh, gitu ya. Oke, enggak apa-apa ya. Berarti hanya 7 dan 8 ya. Terus bagaimana hasil-hasil ini? Hasil pembelajaran dengan metode ini? Kan kita berharap metode yang dibuat itu membuat siswa yang tadinya kurang berminat atau memang malas belajar IPS ya? IPS ya? IPA? Jadi, IPA. IPA, Pak. Jadi alhamdulillah waktu pertama-pertama itu kan masih pasif, masih melihat-lihat saja. Setelah ini mungkin karena ini hal baru, jadi mereka antusias. Itu dari hasil pretesnya, Pak. Yang pertama kan sebenarnya minat belajar IPA itu sudah lumayan. Dia 47,36. Setelah saya lakukan dengan menggunakan media video dan puisi ini, sudah mulai meningkat jadi 75%. Ada peningkatan 27%, Pak. Iya. Saya kira bagus ini, ada peningkatan yang luar biasa ya. Jadi artinya bahwa dengan dua metode ini itu bahwa minat baca dan pemahaman siswa dalam proses belajar IPA itu lebih ini ya, lebih bagus ya. Nah, selanjutnya nanti kan dalam model pembelajaran ini kan bukan hanya melalui video dan GUASIS kan. Sementara ada metode-metode lain. Barangkali setelah ini silakan Ibu Luluk melakukan inovasi-inovasi lain dengan metode lain yang mungkin ya presentasinya lebih bagus lagi barangkali, atau disandingkan ada beberapa metode kan, jadi dikombinasi ya, sehingga tujuan pembelajaran itu kan mahasiswanya itu apalagi SMP ini, anak-anak muda yang masih ini ya, masih belia, mereka ini kan ingin belajar dan bermain, tapi bagaimana pemahaman itu, pembelajaran itu sampai ke mereka ya kan, jadi tidak bikin bosan orang bilang ya. Dengan generasi sekarang kan tidak mau harus mendengar penjelasan yang membosankan sehingga tidak masuk penuh di pikiran mereka, hasilnya juga tidak maksimal ya. Saya kira itu selanjutnya nanti yang GUISIS belum berjalan bagus, nanti setelah ini tolong dilanjutkan lagi dan punya ide-ide lain selain ini, sehingga nanti diharapkan bahwa di ujian nanti ya pelajaran IPA hasilnya maksimal dan bagus hasilnya. Saya kira itu ya Bu Lili. Sukses buat Bu Lili. Selamat menjadi ASN dan ingat melakukan nilai-nilai aneka, menghabituasikan dalam aktualisasi dalam kegiatan nanti di sekolah ya. Nilai-nilai itu harus tetap ditanamkan dalam diri dan dihabituasikan, insya Allah menjadi ASN yang profesional ya. Makasih. Selamat buat Bu Lili, makasih buat Pak Arbit, Bunda, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan atas arahan dan bimbingan. Iya, Saudara. Terima kasih Pak Arif yang sudah hadir di dalam room ini untuk memberikan penguatan kepada Saudara Lulu, dan terima kasih Lulu. Selamat ya, Anda sudah selesai pemaparan dan mudah-mudahan sukses. Jadikan guru teladan
Mudah-mudahan saya dengar tahun-tahun berikutnya Anda jadi guru teladan Amin. dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Wah, mantap. Masya Allah. Oke, dengan demikian pemaparan saudara Lulu sudah selesai dan saya kembalikan ke Pak Ahmad Juwaini. Siap, Bu. Terima kasih Bu Dery sudah memandu proses berjalannya ujian Ibu Luluk. Terima kasih banyak juga Pak Arif. Terima Kepala kasih. sudah mendampingi selaku mentor. Selamat ya Bu Luluk ya, melewati proses dan silakan segera melakukan perbaikan atas saran dan masukan dari Pak penguji. Kami silakan dengan hormat untuk lead room. Selanjutnya kita masuk ke peserta berikut.